Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara, para netizen, warganet dimanapun saudara menangkap tayangan kami ini. Malam ini kami sengaja mengudara, ingin bercengkerama, ingin bertukar pikiran, ingin meminta pendapat dan pemikiran-pemikiran dari dua orang narasumber kita. Beliau-beliau yang hadir pada malam hari ini adalah Bro Lobby dan Bro Erjo Eri Wijaya. Mereka Eri Wijayo mas ya. Mereka adalah dari Colombo Plan Perwakilan Indonesia dan UNDC PBB. Nah, saudara, kita sekali ini mau bincang-bincang perihal narkoba di Indonesia. Maka oleh karena itu kita akan berbincang dengan mereka, dan di samping saya ada juga Bro Dewi Hadi yang juga akan membantu yang membantu juga tentang podcast ini. Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sering ke Pekanbaru atau ini kali pertama? Saya kali ke-5. Kali kelima. Bro Erjo ini selalu ke Pekanbaru ternyata. Intensif berbicara soal prevention atau soal rumah rehab dan sebagainya. Kalau Bro Lobby? Waduh, alhamdulillah ini udah yang pertama. Bagaimana suasana Pekanbaru? Ya, ini makanannya enak. Oh, kuliner makanannya ya? enak, kulinernya enak. Kalau suasana kota ya saya rasa ya sama lah ya. Sama ya. Nah, dengan kota-kota lainnya. Dan mereka menghirup udara Pekanbaru sudah keliling-keliling berapa hari ini. Karena kehadiran beliau menjadi pemateri dalam penyuluhan dan pencegahan bahaya narkoba yang ditaja oleh Kesbangpol Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, Riau. Maka oleh karena itu kita manfaatkan kesempatan ini untuk berbincang-bincang lebih mendalam lagi. Bro, saya mau nanya ke Colombo Plan lah dulu. Indonesia kan sekarang darurat narkoba. Setahun yang lalu kan sudah dicanangkan oleh presiden itu. Kata siapa tuh? Saya baca kemarin. Oh gitu. Oh iya. Saya ada baca bahwa Indonesia ditetapkan sebagai negara darurat narkoba oleh presiden. Nah, kira-kira menurut Colombo Plan memang begitu bahaya narkoba di Indonesia ini? Menurut saya ya. Ya, menurut Karena kalau Colombo Plan nanti menjadi salah tafsir. Salah tafsir, oke. Ya, sebetulnya sih yang sepengetahuan yang saya tahu itu udah dicanangkan 2014 atau awal Jokowi. Oh, berarti udah lama nih ya? Sebetulnya awal periode pertama Presiden Jokowi sebetulnya itu. Jadi waktu itu udah mencanangkan darurat narkoba, dan memang angkanya sudah tinggi waktu itu. Jadi terus dicanangkan berapa? 4,2 juta estimasi terakhir ya. Yang pemakai. Ya, yang pernah menggunakan ya. Hitungannya hitungannya survei BNN yang pernah menggunakan. 4 juta sekian dari 270 juta. Ya. Ya, kurang lebih. Sekitar 2, sekian persen dari penduduk Indonesia kalau nggak salah. Kalau ditanya bahaya, nah ini sebetulnya yang perlu dihaluskan atau disesuaikan, karena iya memang ada bahayanya. Tapi kalau kita hanya fokus ke bahayanya, negatifnya, justru nanti kampanye pencegahannya menjadi kurang efektif. Ya. Karena sudah banyak bukti ilmiah maupun kita bisa nalar juga, kalau kita hanya ngomong bahaya, orang-orang nanti yang menggunakan akan ngerasa enggak kok, saya pakai buktinya senang-senang aja, asik-asik aja. Ya. Kan nggak mungkin dong orang menggunakan berkali-kali kalau itu menyengsarakan, itu bikin nggak enak, itu mengerikan, pasti ada rasa senang yang bikin mereka menggunakan. Nah, sisi lain memang secara dasarnya memang punya sisi bagus. Contoh untuk pengobatan, contoh untuk misalnya membantu menenteramkan gangguan jiwa, menstabilkan gangguan jiwa dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau tanya bahaya, pasti ada bahayanya. Cuma kalau kita ingin agar itu nggak menjadi terwujud bahayanya yang banget itu, kita harus kemudian sesuaikan cara pencegahan kita. Itulah prevention itu ya. Ya. Kalau menurut Bro Lobby, mana Pak? Ya, kurang lebih sama. Tapi memang
kalau saya nggak mau nyentuh area darurat atau enggak, karena definisi itu memang otoritas pemerintah Ya. untuk membuat satu legitimasi bahwa ini dinyatakan darurat. Ya. Tapi saya mau menyentuh bahwa ini masalah memang tidak cuma Indonesia, tapi global. Jadi estimasi terakhir itu pun juga saya lupa, ada udah sekian puluh juta orang gitu ya yang diindikasi mempunyai gangguan permasalahan narkoba. Tapi kalau diestimasikan pernah pakai, itu kalau saya tidak salah itu di laporan dunia itu sekitar 270 juta, hampir seperti jumlah penduduk seluruh Indonesia. Itu dunia ya? Dunia. Jadi Biasa. memang ini udah menjadi masalah besar ya, dan bukan masalah kita saja, tapi juga udah jadi masalah dunia. Kalau di Indonesia sudah mengkhawatirkan belum dengan angka yang segitu? Dengan 4,2 sekali menggunakan. Nah ini ya persepsi mengkhawatirkan itu kan gini. Kalau kita ngelihat angka orang sakit jantung, angka orang sakit diabetes gitu ya, dalam tanda kutip setingginya angka penyakit itu, tapi apakah infrastruktur pemerintah itu siap? Jangan sampai jadi kayak fenomena COVID gitu ya, semua menumpuk ternyata tak tertangani gitu, nggak ada kompetensi, nggak ada yang bergerak dari semua lini. Nah ini yang jadi mengkhawatirkan. Cuman kalau angka banyaknya itu diimbangi dengan infrastruktur yang baik, komprehensif, pemerintah sama-sama saling bergandengan tangan, masyarakat ikut partisipasi, saya rasa sih ya bisa tertangani dengan baik. Itu. Sekarang bagaimana caranya bro agar yang sekian ratus juta itu tidak menyentuh, artinya tidak masuk lagi kelompok 4,2 sekian tadi? Kalau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ini? Jadi kalau dari saya ini harus seimbang, karena secara global itu kan ada 3 strategi yang komprehensif: supply reduction, demand reduction, dan harm reduction. Ini 3 ini harus berjalan selaras, seimbang. Nggak bisa cuman supply reduction-nya yang dalam tanda kutip adalah pemberantasan terus, gitu ya, tidak diimbangi dengan demand reduction. Dan demand reduction ini juga harus komponennya treatment dan prevention harus jalan. Nggak bisa cuman treatment saja, preventionnya kurang. Dan juga harm reduction, karena ini udah dampaknya sudah menjadi luar biasa nih, timbul berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Ini pun juga harus jalan. Jadi 3 strategi besar ini yang harusnya dipikirkan gitu ya, mana-mana elemen, instansi maupun apapun itu bentuknya bergerak secara komprehensif dan masif lah. Nah soal treatment mungkin bro, ini menarik juga nih, treatment dan prevention itu. Bagaimana cara meyakinkan masyarakat agar mereka yang sudah terkena itu ikut treatment? Karena kan kalau treatment itu kan kita bicara soal rumah rehab ya, kalau bicara treatment. Nah sekarang sudah adakah rumah rehab kita? Artinya sudah banyakkah rumah rehab itu di Indonesia? Kemudian SDM-nya gimana? Karena kan ini soal manusia, SDM-nya kan harus punya skill itu. Ya. Ya kalau saya menganalogikan di keluarga, kalau kita sering marah sama anak cerita sedikit kita marah, anak jadi takut cerita, betul nggak Pak? Ya. Ya kan? Ya. Anak baru cerita, "Ma tadi aku main gini," "Jangan," udah marah-marah ibunya. Besok-besoknya anaknya jadi takut cerita. Nah, kalau yang tadi bilang hukumnya keras, negatif terus, tapi sisi lain nggak ada pencegahan, yang nggak ada perawatannya, ya orang jadi takut untuk berobat sebetulnya. Orang jadi kemudian khawatir karena ketika mereka mungkin nanti nanti dihukum lah dan segala macam. Belum lagi pendekatan konvensional masih banyak yang fokusnya pada hukuman, kesalahan dan lain-lain. Jadi itu akhirnya makin membuat orang makin enggan. Di sisi lain, secara budaya, secara faktor lain, stigmanya kan tinggi untuk masalah narkoba, dianggap aib dan segala macam. Yeah. Jadi itu kumpulan beberapa faktor sebetulnya. Nah kalau ditanya tadi terus kemudian berapa jumlahnya, saya waktu itu pernah iseng-iseng sih, ini bukan data secara ilmiah ya, tapi saya ngumpulin beberapa data dari Kementerian Sosial segala macam.
kalau benar jumlah estimasinya yang pernah menggunakan ada sekian juta yang tadi dibilang, paling rehab itu hanya 10%. Iya. Jadi maksudnya dari semua rehab yang ada itu paling hanya 10% menampung kapasitas itu gitu loh. Jadi gapnya masih jauh banget gitu. Jadi kalau ditambah lagi rehab masih cukup banyak banget. Hanya saja kita perlu ngecek nih okupansinya atau isinya itu penuh apa enggak. Nah, berarti kan ada masalah di ibaratnya kalau ini ekosistemnya lah. Iya. Ada rantainya itu ada masalah, berarti ada yang nggak nyambung antara dari konsumen ke produsennya. Nah, yang tadi saya bilang tuh rantainya mungkin stigma, pandangan cara pencegahan, kampanye yang salah, hukuman yang terlalu berlebihan dan segala macam nggak diimbangin yang lainnya. Akhirnya jadinya berhenti di tengah. Nah, ditambah lagi juga SDM misalnya. Tadi kan abang nanya SDM kan. Ya di mana-mana kalau mau menghasilkan orang yang terampil, yang handal, tentu perlu sekolah dong, pendidikan. Nah, di Indonesia sendiri belum ada sekolah formal masalah ini. Ya, memang ada dokter, ada psikolog, ada pekerja sosial dan lain-lain. Tapi pertanyaannya apakah otomatis mereka tahu dan mengerti dan bisa nanganin adiksi misalnya? Karena di beberapa negara itu butuh keahlian khusus kan. Jadi kalau mau ekosistemnya berjalan, tadi kliennya masuk, layanannya juga memuaskan, ya minimal harus ada jenjang pendidikannya. Karena nggak bisa tuh pernah menggunakan, punya pengalaman, itu saja ikut bantu jadi konselor. Karena itu yang terjadi sekarang kan. Jadi pengalaman bagus, tapi perlu ditambah dengan keahlian dan juga namanya profesionalisme tuh pendidikannya terus naik. Jadi nggak berhenti di situ, terus belajar gitu. Nah, gimana mau belajar terus kalau channelnya, wadahnya atau salurannya nggak ada? Nah, soal rumah rehab ini, bro, opini di masyarakat tidak begitu full positifnya itu. Artinya masih banyak juga masyarakat yang kurang percaya ketika dimasukkan ke rumah rehab itu, di treatment anaknya misalnya atau keluarganya akan sehat gitu. Karena kan anggapan mereka masuk rumah rehab mereka relapse lagi gitu. Jadi tidak ada gunanya menghabiskan uang juga katanya. Ini bagaimana cara meyakinkan masyarakat kita bahwa atau ada alternatif lain untuk menyehatkan atau menyembuhkan atau memulihkan itu selain daripada treatment? Ya banyak cara. Treatment bukan satu-satunya. Bahkan panduannya bilang bahwa tidak ada satupun jenis terapi yang pasti cocok untuk semua jenis orang gitu loh. Ya ibarat kalau ke dokter ada yang sakit, ada yang pilih diopname, ada yang pilih minum obat, ada yang pilih alternatif, segala macam kan. Nah, sama juga, hanya saja kan harusnya kalau kita berobat kan milih yang paling mantap lah ya. Paling mantap, yang kualitasnya udah teruji gitu kan. Nah, apakah di antara yang lain itu udah teruji? Meskipun rehab sendiri mungkin banyak yang belum teruji. Dalam arti bukan mereka nggak bagus ya, tapi nggak ada evaluasi maupun pengujian efektivitasnya. Nah, itu yang sebetulnya kurang banget di Indonesia gitu loh. Kenapa mereka nggak mau? Saya bilang sih banyak faktor ya, nggak bisa bilang satu faktor. Tapi kalau satu sisi dari layanannya sendiri, apakah mereka juga melibatkan orang-orang sekitar, misalnya ketika bangun rehab di tempat A, misalnya orang sekitar edukasi, lalu kemudian dijangkau, dikenalin tentang masalah rehabilitasi dan segala macam. Lalu ketika punya pasien atau klien, dilibatin nggak? Libatin kan sederhana, tiap bulan ada pertemuan, dikasih tahu rapotnya, hasilnya. Nah, kalau itu nggak dilakukan ya akhirnya keterlibatannya jadi sulit. Akhirnya orang tua hanya nunggu waktu, pas pulang baru dibalikin. Mungkin ada Bro Divi? Ini kebetulan nih kawan-kawan ini apa nih ketua dari kelompok 1 Indonesia. Saya begini, Bro. Dari kelompok Plan dan UNEDC ini kan di bidang khususnya di drug ya, di narkoba. Nah, saya ingin tahu seperti apa sih program UNODC maupun kelompok Plan itu di Indonesia Soal drug ya? soal drug. Yang disebutkan duluan. Iya. Sebelum menyambung ke pertanyaan Bang Dwi gitu ya. Kalau kita masih punya waktu, ini nggak bisa setengah jam nih karena Lanjut aja. menarik nih kan. Karena
diskusi yang diangkat mengenai rehab itu memang cukup unik. Karena kalau kita bicara matematis gitu ya, Kementerian Sosial mereka menaungi 188 yang mereka sebut IPWL atau rehab ya. Banyak ya. Banyak. BNN mereka punya 6 loka dan balai di seluruh Indonesia. Lido, Tanah Merah, Badoka, Batam dan lain sebagainya. Terus ya taruhlah BNN kemudian juga memiliki, BNNP-nya memiliki klinik rawat jalan ada di 34 provinsi. Jadi 188 ditambah 34, nah, berapa tuh? Banyak. Ya, 200 lebih lah. Taruhlah 200 karena ini udah malam ya. Jadi untuk Di bawah 2,5 kok, di bawah 2,5. Nah, karena ikan patin ini membuat mengawang-awang loh. Mantap kali tadi itu ikan patin. Taruhlah 200. Berarti sekitar 500-an ada itu ya masuk BN. Kurang. Jadi kalau seandainya kita pukul rata ya, kita matematiknya Kira-kira aja. kasar gitu ya, 300 rehab ada di seluruh Indonesia. Wow. Kalau seandainya 300 rehab ini maksimum okupansinya taruhlah mereka 100 bed. Tapi buat 3 juta. Jadi 300 kali 100 kok 3 juta. 30.000. 30.000. Sedangkan estimasi terakhir di BNN kalau saya tidak salah, pecandu tuh ada 900.000. Pecandu ya. Pecandu yang perlu rehab. Yang perlu rehab. Bukan yang 4,2 juta itu. 900.000 pecandu yang perlu rehab. Tak tertangani. Sedangkan okupansi kita cuman tadi 30.000. Seharusnya kalau kita bicara logis ini full. Orang antri. Ya. Tapi realitanya nggak seperti itu. Beritanya rumah rehab butuh Nyari. butuh pasien. Pakai intervensi lagi nangkap. Oknum pakai oknum. Penegak hukum. Gitu. Jadi Ini gejala apa ini? nah ini kan ada yang tanda tanya nih, ada yang something wrong di sini nih. Berarti ya tadi RJ kan sudah ceritakan berbagai macam tuh ya, kompetensinya, bagaimana uji kelayakan tempat rehabnya belum ada dan lain sebagainya. Tapi saya juga ingin menyentuh ke pemahaman masyarakat terhadap kecanduan. Banyak sekarang ini ya nggak semua ya, tapi masih banyak masyarakat itu terjebak dengan persepsi lama. Apa itu, bro? Jadi masih berpikir bahwa kecanduan tuh selalu diikuti dengan sakit fisik. Sakau lah ya istilahnya. Sakau. Nah, padahal kan jenis narkoba tuh macam-macam. Ya. Jadi masyarakat tuh masih terpaku bahwa ya narkoba tuh semua rasanya seperti putau. Seperti heroin gitu kan. Dia nggak tahu ganja efeknya lain, sabu Taunya efeknya. sakau aja ya. Taunya sakau. Makanya kalau lihat poster-poster kan serem-serem tuh. Selalu ada jarum suntik. Ya gimana caranya nyuntik ganja? Salahnya di mana itu, bro? Pengguna itu tuh pemakai itu jadi stigma. Negatif stigma di mana masalahnya? Ya seharusnya edukasi ke masyarakat tuh harus lebih gencar gitu Ya kan ya. sama dengan COVID ini. COVID ini kan jadi stigma juga. Betul, Kalau ada yang terpapar, orang pada lari, betul, pada tinggalkan gitu. betul, Kan lebih kurang sama dengan ini. betul. Cuman ini kan penyakitnya jelas pula. Nah, di mana masalah pengguna itu tuh jadi stigma? Ya mungkin menyerupai COVID, tapi jelas begitu COVID ada PSBB, Ya, ada lockdown. Mungkin narkoba akan berhasil kalau seperti itu. Ada lockdown, waduh, nggak bisa keluar. Terus semua mengarah ke situ, semua berfokus itu ada ruang untuk memberikan edukasi. Tapi kan nggak mungkin, Bang. saya tidak bisa bayangkan itu. Nah, Artinya semua kita seolah-olah narkoba jadi kan. iya, jadi akhirnya hanya segelintir orang yang akhirnya mau ambil tahu lebih jauh tentang narkoba. Itu dasarnya kalau ada keluarganya kena, ada saudaranya kena, baru mereka mau ambil tahu tuh. Kalau enggak akhirnya ya cuman ya Gak ada magnet ya. nggak ada magnet, ya udah gitu ya. Pokoknya yang namanya narkoba ya emang salah gitu kan. Kamu pakai narkoba ya kamu harus dihukum. Berhenti. Kalau mau berhenti caranya apa? Ya niat. Gitu terus. Ya. Jadi- Sehingga kan kalau mereka yang masuk rehab, kalau tidak berasal dari hatinya, susahnya berhasil. Nah, ini sebetulnya bisa ditanggulangi, Pak. Gitu. Jadi ada berbagai macam teknik gitu ya. Memang
kesadaran itu akan semakin kuat kalau timbul dari dalam. Ya, itu dia Mas. Tuh, tapi bukan berarti kesadaran itu tidak bisa didorong dari eksternal. Di program ya. Nah, program itulah kemudian membantu menumbuhkan kesadaran dari luar sehingga terbentuk gitu. Nah, kalau sekarang dia terpaksa masuk program, dia udah nggak mau menerima sama sekali dan programnya nggak bisa masuk ke dalam dan lain sebagainya, ya susah. Itu baru kita bicara rehab gitu ya. Tapi padahal ada masalah yang juga lebih besar, yaitu edukasi masyarakat gitu tentang apa sih sebetulnya narkoba itu, kayak apa sih itu kecanduan gitu. Dampak kesehatannya gimana ya? Dampak kesehatan setiap zat berbeda gitu kan. Jangan disamain semua buah, mangga, apel, pir, semua vitamin C kan enggak. Karena kan ditangkap pun misalnya dihukum setahun 2 tahun, keluar dia tetap make. Iya, gitu. Kan susah juga nih bro. Bahkan sekolah di dalam. Iya, sekolah betul. Makin pinter. Tapi pertanyaan saya tadi belum Ah dijawab. iya lupa. Jadi kemana-mana tuh. Biasa. Tadi pertanyaannya apa ya? Ikan patin. Program. Program Yonodisi ini ikan patin ini luar biasa. Jadi program Yonodisi sebetulnya ya, kita program global itu memang kalau saya dimandatkan untuk membuat satu standar, satu protokol gitu ya, yang kita himbau seluruh negara-negara anggota PBB untuk bisa ikut program-program dan standar-standar kita. Jadi kita mengembangkan nih, kalau buat treatment ini ada standarnya nih, harus bagaimana gitu. Kalau buat prevention kita buat standarnya, harus seperti apa. Nah, officer seperti saya ini yang kemudian di Indonesia, nah kita berkoordinasi, kolaborasi gitu sama, kalau saya berhubungan sama BNN, sama Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan. Ya kita mengenalkan standar ini, gitu, mengedukasi mereka. Harapannya nanti mereka bisa ke masyarakat. Udah gitu. jalan enggak tuh? Sudah, kalau sudah berarti sudah selesai ya. Sedang berjalan, masih berjalan. Gitu. Progresnya gimana tuh? Hah? Progresnya gimana yang sudah berjalan ini? Sejauh ini sih ya kita tidak bisa mengambil ukuran, tapi contoh gini, kabar baiknya itu adalah ya kayak standar kita kemudian oleh teman-teman di BNN itu mereka kemudian mengimplementasikan itu, mengadaptasi menjadi standar nasional Indonesia. SNI itu udah ada. SNI Ya. ya. Terus Berarti besok ada SNI juga itu ya? maksud apa tuh? Standar Nasional Indonesia? Udah ada. Sudah ada ya? Sudah ada standar SNI untuk rehabilitasi. Sudah ada. Gitu. Jadi program-program kita juga oleh Kementerian Sosial kemudian saat ini mereka mengembangkan grand design yang Berarti konselornya harus disertifikasi juga nih bro? wah, iya. Nah, untuk masalah sertifikasi Bapak ini nih. Wah. Perlu juga diceritakan tuh bro, biar konselornya siap juga untuk sertifikasi. Nyambung plan Bang Dwi ya, biar nggak ngambek ditanya dari tadi kan. Dari Tidak dapat jawab-jawab. kampatin lagi nanti kan? Itu dagingnya lembut banget tuh, ya. Tapi jadi nggak lembut kalau kita kelamaan bicara. Oh iya. Setengah jam lebih nih. Ya jadi kelompok plan itu sebetulnya fokusnya dan juga motonya tuh kesejahteraan lah, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggotanya. Kalau kami itu lebih awalnya negara Asia Pasifik, tapi sekarang juga menyebar hingga Afrika dan beberapa negara lainnya. Kelompok plan berapa banyak anggotanya itu di dunia? Wah, banyak lah pokoknya. 29. Kok lo yang jawab? Ini potong ya. Potong jangan. Kan saya dulu mantan. Ya kurang lebih segitu. Terus di dalamnya itu ada beberapa divisi. Nah, saya ada di divisi namanya Drug Advisory Program atau program penasehat masalah narkoba. Nah, fokusnya itu demand reduction atau pengurangan permintaan yang isinya ada kuratif, ada preventif, ada pengobatan, ada pencegahan. Nah, orientasinya sih atau titik dasarnya sih adalah sebetulnya lebih peningkatan kapasitas. Jadi pendampingan, pemberian pelatihan, lalu kemudian asistensi di lapangan. Ada sedikit juga misalnya membuat implementasi kecil, tapi lebih banyak itu biasanya kami buat modul, terus buat rangkaian pelatihan dan lain-lain. Jadi intinya tuh membantu negara, tapi bukan membangun infrastruktur, tapi lebih membangun softwarenya lah.
lebih membangun kekuatannya agar mereka bisa kemudian lanjut berkembang dengan kemampuan itu. Karena motonya juga menyebarkan, melatih dan membuat profesional. Nah, dari situ makanya beberapa pelatihan yang kalau mungkin dikenal Universal Treatment Curriculum UTC itu banyak di negara-negara termasuk di Indonesia kan digunakan sebagai modul nasional. Jadi BNN sudah beberapa tahun ini menggunakan itu untuk melatih seluruh petugasnya gitu. Lalu Kementerian Sosial pernah menggunakan meskipun memang sekarang tidak menggunakan, tapi lebih karena memang mereka sebetulnya keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas. Tapi sebelumnya juga banyak menggunakan modul itu dan sekarang udah menyebar, bahkan udah jadi kayak semacam pelatihan wajibnya rehab di Indonesia gitu. Hanya memang untuk pencegahan atau Universal Prevention Curriculum itu belum menyebar di Indonesia karena memang banyak faktor, salah satunya memang perlu tenaga pelatih yang spesifik keahliannya atau kriterianya yang dimana pencegahan juga bidangnya itu lebih luas. Nah itu makanya itu belum aplikasi. Di luar itu ada beberapa kurikulum khusus. Contoh misalnya untuk perempuan namanya WISE, lalu untuk anak namanya CHILD, lalu ada yang lain-lain, ada beberapa kurikulum kayak di community base yang kita sekarang ini rural dan lain-lain. Ada yang di recovery coach atau program untuk orang-orang yang pernah dalam pemulihan tapi mau mendampingi mereka. Plus sekarang lagi dikembangin itu sebetulnya kurikulum untuk orang-orang yang nggak terlibat. Kalau misalnya contoh saya punya orang tua, berarti kan saya masih orang tua saya tuh masih terlibat dengan saya gitu kan. Ini yang dia nggak ada hubungan anaknya atau keluarga make, tapi dia bekerja dampingin. Jadi lebih kayak kurikulum kayak gitu. Nah tapi itu belum di launching sih, masih uji coba. Gitu. Beberapa yang lain-lainnya lebih ke arah evaluasi program dan lain-lain sih. Terakhir kita, saya mau tanya nih, kebetulan nih bro-bro ini kan udah banyak perjalanan di dunia ini kan, menengok bagaimana negara melakukan pencegahan dan treatment atau penanggulangan. Kira-kira di negara mana yang bisa kita contoh dan di daerah mana di Indonesia yang bisa kita contoh? Contoh untuk program pencegahannya tuh pencegahan sama penanggulangan juga. Treatment dan prevention. Untuk luar negeri saya cukup mudah menjawabnya. Untuk dalam negeri rasanya harus menarik nafas dulu berpikir. Saya cinta negara saya, tapi memang untuk masalah ini saya perlu akui bahwa kita belum sampai pada level itu gitu loh, karena masalah banyak faktor lah. Kalau luar negeri untuk masalah treatment atau pengobatan dan pencegahan sih sebetulnya paling dekat Australia. Hanya saja memang pendekatannya cukup terbuka, jadi kalau buat ke Indonesia tuh rasanya orang akan kaget gitu loh. Nah tapi memang banyaknya saya lebih senang itu ngeliat beberapa negara Eropa. Indikatornya gampang kok, penjaranya nggak penuh, tingkat kriminalnya rendah, kan itu kan yang dicari. Kalau misalnya dia klaim narkobanya bagus, tapi tingkat kriminal karena narkobanya tinggi, penjaranya karena narkoba banyak, saya nggak percaya itu gitu loh, karena itu pasti dampak ke sana gitu kan. Nah negara Eropa tuh beberapa cukup. Nah tapi kembali lagi karena memang berbeda budaya, akhirnya dianggap itu menjadi terlalu vulgar atau terlalu liberal gitu kan. Nah untuk pencegahan ada beberapa negara Asia yang saya lihat mereka memegang budaya yang cukup kuat. Agak sulit memang. Kayak kalau tahu Bhutan, pernah dengar nggak Bhutan? Negaranya juga sulit dikunjungi gitu. Jadi akhirnya juga narkoba juga sulit mengunjungi mungkin. Nah tapi kalau secara program, harusnya Indonesia tuh dengan kekhazanahan budaya dan ragam bermacam-macam, dan dia memegang nilai-nilai spiritual maupun budaya yang kuat, harusnya kan pola asuh, sopan santunnya kan harusnya bagus ya. Nah harusnya itu jadi kekuatan. Kalau di luar negeri mereka kan kita lihat seperti kurang ajar anak orang tua kan. Kalau kita benar-benar harus tunduk. Nah harusnya pola asuh itu seperti itu yang bisa jadi nilai-nilai tambah. Nah tapi memang kembali lagi banyak degradasi, banyak perkembangan zaman juga membuat akhirnya jadi menurun. Jadi akhirnya aib atau rasa malu yang jadi lebih tinggi, akhirnya pencegahan juga nggak bisa dilakuin. Padahal sebenarnya gampang kan bang, seperti kita bahas, paling sederhana itu pola asuh. Itu paling sederhana banget. Terus kalau dia banyak, kalau sekarang kan anak sekolah nih, kan sekolah jadi seperti pelarian orang tua kan, orang tuanya sibuk, seneng sekolahnya panjang-panjang. Nanti habis sekolahnya pulang sore dilesin ya kan,
Karena orang habis tuanya, waktu ya. berarti kan waktunya lebih banyak di luar rumah dibanding di Dalam. rumah. Nah berarti kan di luar rumah itu juga perlu ada program, makanya di sekolah gitu dan lain-lain sih. Nah tapi sayang sekali memang belum lah, insya Allah kita akan sampai pada waktunya, entah kapan. Ini mungkin paling terakhir bro. Ini bro, apa lebih belum jawab? Sama aja lah. Sama. Paling terakhir lah untuk berdua nih bro. Kan pemerintah daerah Kabupaten Kampar ini kan sudah melakukan 2 kali kegiatan nih. Kemarin penyuluhan tentang ETC 1 kurikulum sampai 8. Hari ini buat lagi prevention. Desa. Nah, menurut bro lah berdua, apa tanggapan lah tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini, yang dibuat Kampar ini? Coba dulu. Bro berdua? Oh, Kedua kamu? bro dulu ya. Bro. Jadi kalau dari saya tanggapan personal Bagus. ya mungkin ya saya nggak pernah dengar ya, dan baru kali ini saya dengar ada perda yang pertama itu dulu ya. Ini dia yang membidani. Nah, perda yang fokus ke masalah narkoba. Narkoba. Mungkin ada di provinsi lain tapi saya nggak pernah dengar gitu ya. Tapi di sini ini saya dengar bukan dari siapa-siapa ya, karena saya browsing sendiri gitu ya. Jadi sebelum kita berjumpa nih Bang Dwi gitu ya, saya tuh udah amazed, sudah apa ya, cukup terkesima gitu dengan keaktifan terutama ya para pembuat kebijakan itu ya, DPRD gitu ya, ya atas dorongan dari inisiatif dari Bang Dwi. Jadi itu aja pertama saya udah mengapresiasi luar biasa. Dan kedua, dengan adanya 2 kali pelatihan gitu ya, yang dalam tanda kutip materi ini kan materi skala internasional yang dibawa gitu ya. Dan bahkan kalau kita lihat modul yang sedang berjalan nih, ini yang pertama nih Di Di Indonesia. Indonesia. di Indonesia. Materinya Coba. nih. Materi ini Berarti materi ini baru nih ya? baru tapi terjemahin. Baru terjemahin. saya udah pernah yang di Pakistan, saya udah pernah bawain materi ini, tapi di Indonesia ini yang pertama. Jadi ini kan ya dalam tanda kutip suatu terobosan yang dilakukan daerah dibanding di ibu kota. Kalau gitu ya. UTC-nya 1 sampai 8 kurikulum itu Oh, itu pertama sudah, juga? pernah. Sudah banyak juga? Sekalian. Pernah. Ada yang pernah. Sudah Udah ya? Ha-ha. Nah, jadi ini sebetulnya kesempatan yang sangat bagus ya, dengan adanya 2 pelatihan sudah masuk ke Kampar gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian menyusun strateginya yang rapih, roadmap-nya yang rapih buat desain penanggulangan permasalahan narkoba yang betul-betul berbasis bukti gitu ya. Dan kita nggak segan-segan untuk membantu. Kita akan berikan standar treatment, prevention atau apapun, dan mungkin dari Bro Erjoy juga dengan kurikulum-kurikulumnya gitu ya. Dan ini peluang yang sangat baik gitu ya untuk bagaimana sekarang ya bisa menjadi pionir, dan kalau bisa kabupaten lain atau provinsi Bisa lain mencontoh ya. mencontoh bener gitu. Jadi ini udah breakthrough banget gitu kalau menurut saya sih. Itu tas kita lempar. Ya saya hampir sama jawabannya. Ya saya setuju bahwa itu hal yang baik. Bahkan memang jarang masih Indonesia mungkin ada yang perda. Hanya saja memang perlu didorong lagi agar perdanya menjadi produktif. Karena kan kita sama-sama tahu di Indonesia banyak peraturan tapi nggak semuanya Jalan. produktif. Nah, jadi didorong karena jangan sampai nanti yang sudah dilatih nanti kemudian jadi kelamaan, jadi nggak terpakai, hilang. Dan di luar pelatihan sebetulnya perlu pendampingan sih, karena memang pelatihan itu hanya satu hal dasar, tapi biasanya setelah pelatihan tuh nggak semua orang bisa nerapin karena dia nggak punya wadahnya atau nggak punya salurannya, atau ketika nerapin dia bingung atau dia salah dan segala macam. Itu makanya perlu pendampingan. Nah, pendampingan kan sekarang sudah maju ya, bisa online, bisa tatap muka, bisa baca buku literatur dan segala macam. Tinggal nanti dikuatinnya lebih enak gitu. Jadi menjaga ruhnya setelah pelatihan, ketemu lagi pelatihan itu tetap diasah gitu kemampuannya. Tapi di luar itu ya Bro Lop sudah menjelaskannya panjang lebar. Iya. Oke. Ada lagi Bro Dewi? Mas, Baik, Bro Lobi dan Bro Erjo. Saudara, kita sudah bincang-bincang hampir 1 jam
tentang 1 jam. hampir 1 jam. Cukup lama juga, dan kita sudah mengupas tentang narkoba ini, baik tentang prevention maupun tentang treatment, termasuk juga terobosan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar yang mungkin bisa juga ditiru oleh daerah-daerah lain. Dengan demikian kita bisa melakukan tindakan prevention untuk masyarakat sehingga mereka tidak menyentuh narkoba. Terima kasih Bro Robi, Bro Erjo yang telah berkenan menjawab pertanyaan kita, dan sekali lagi Terima kasih juga sudah diundang. hidup sehat tanpa narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.